Udah. Sabar, Mas. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SKI akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh-tokoh pembaruan Islam. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Kemal Alfian. Nama saya Ramadhani Yusuf Ali Faroji. Nama saya Muhammad Joseph Saparwana. Saya Muhammad Rizky Febrian. Nama saya Ananda Gendang Rahmat. Saya Kemal Alfian, saya akan menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam yaitu Muhammad Ali Fasya. Muhammad Ali Fasya lahir pada bulan Januari pada tahun 1765 di Kawala, Albania dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Muhammad Ali Fasya melakukan beberapa pembaruan dalam kehidupan. Yang pertama, melakukan pembaruan dalam bidang militer, yakni untuk pertama kalinya Muhammad Ali Fasya mendirikan sekolah militer. Ali Fasya kemudian melatih militer berdasarkan Nizam Al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Kemudian Muhammad Ali Fasya melakukan pembaruan dalam bidang ekonomi dan sosial. Ia membangun sistem irigasi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Kemudian yang terakhir, Muhammad Ali Fasya melakukan pembaruan pada bidang pendidikan, yakni ia mengirimkan 311 pelajar ke Mesir, ke Italia, Prancis, Inggris, dan Australia dengan mengambil disiplin keilmuan yang beragam seperti kemiliteran, ilmu administrasi, arsitek, dan lain-lain. Saya Yosef akan menjelaskan riwayat hidup Sayyid Jamaluddin dan beberapa ide pembaruannya. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad pada tahun 1838 di Afghanistan. Beliau merupakan seorang mujahid dalam dunia Islam sekaligus mujahid yang terus mengobarkan api semangat menegakkan kalimatul haq kepada siapapun. Tujuan gerakan Al-Afghani yang terkenal adalah pan-Islamisme, yaitu yang mempunyai dua tujuan. Yang pertama, membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan Barat di atas dunia Islam pada saat itu. Beberapa ide pemikirannya, yang pertama ada ajaran Islam harus sesuai dengan perkembangan zaman, baik untuk bangsa non-Arab maupun non-Arab. Kemudian dalam membangun upaya ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan Islam, beliau sangat menganjurkan agar umat Islam berjuang sekeras-kerasnya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Barat. Kemudian Al-Afghani meninggal pada tanggal 9 Maret 1897. Sekian, terima kasih. Saya Ananda Wildan di sini akan menjelaskan riwayat hidup Syekh Muhammad Abduh dan ide pembaruannya. Syekh Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr dekat Sungai Nil, Mesir. Pemikiran Muhammad Abduh ada beberapa hal dapat dianggap sebagai pemikiran yang dapat menggerakkan kebangkitan umat Islam, antara lain: satu, kemunduran umat Islam karena mereka ditimpa kejumudan dan kebekuan berpikir serta fanatisme kelompok dan mazhab. Akibatnya mereka enggan dan tidak menghendaki perubahan kejumudan dan fanatisme kelompok. Itu mengambil bentuk pemujaan terhadap yang dianggap seorang tokoh, kepatuhan mutlak tanpa syarat kepada ulama, dan menyerah kepada takdir tanpa dibarengi dengan usaha, sehingga ungkapannya sangat populer. Dua, Muhammad Abduh menyerukan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta kehidupan salafus soleh. Untuk ini, pintu ijtihad tetap terbuka bagi para ahli yang memenuhi syarat-syarat ijtihad. Tiga, Islam adalah ibadah dan muamalah. Dalam soal ibadah tidak perlu dilakukan ijtihad, tetapi dalam soal muamalah diperlukan interpretasi baru atau ijtihad sesuai dengan perubahan keadaan sekarang. Empat, ilmu pengetahuan modern atau barat berdasarkan sunnatullah atau hukum alam, karenanya tidak bertentangan dengan Islam. 5, perlu ada perombakan sistem pendidikan, baik metode maupun kurikulum. Konsepsi pendidikannya itu pertama kali ditujukan ke Universitas Al-Azhar, agar di universitas ini diajarkan ilmu pengetahuan umum, di samping ilmu pengetahuan agama. Saya Ramadhani ingin menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam yang bernama Rashid Ridla. Muhammad Rashid Ridla dilahirkan di Al-Kalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September
1865 Masehi. Untuk ide pembaruan Muhammad Rashid Ridho itu ada 1, mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. 2, umat Islam harus mampu meninggalkan sikap kejumudan dan fatalisme atau yang bisa kita sebut Jabariyah. Yang ketiga, akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. 4, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. 5, kemunduran umat Islam karena mereka banyak melalui bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. 6, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat diperoleh melalui hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Febrian. Saya akan menjelaskan riwayat hidup dan ide pembaruan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 dan meninggal di Lahore pada tanggal 21 April 1938 pada usia yang ke-60 tahun. Berikut adalah ide pembaruan Muhammad Iqbal. 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. 2. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. 3. Perhatian yang berlebihan terhadap zuhud menyebabkan masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki oleh Barat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo! Let's go. I'm a mess, 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 mess.